Halo Sobat Berita kita, Kantor Berita Rusia pada tanggal 8 Desember 2024 melaporkan bahwa Bashar al-Assad dan keluarganya telah tiba di Rusia, di mana mereka telah diberikan suaka oleh pemerintah Rusia. Rusia beralasan bahwa pemberian suaka kepada Bashar al-Assad dan keluarganya adalah atas dasar kemanusiaan. Sebelumnya diberitakan bahwa sebuah pesawat yang membawa Assad dan keluarga lepas landas dari Suriah. Diduga berangkat dari pangkalan militer Rusia di Kemim atau dari Bandara Latakia. Kemudian, transponder pesawat dilaporkan dinyalakan sebentar di dekat Moskow dan kemudian dimatikan lagi sebelum mendarat. Pernyataan dari Kremlin ini telah mematahkan berita yang bersumber dari Reuters, di mana sebelumnya pada hari Minggu, Reuters mengklaim mengutip beberapa sumber informasi Suriah bahwa Presiden Suriah yang digulingkan telah meninggal pada Sabtu malam saat meninggalkan Damaskus dan pesawatnya jatuh di langit Suriah. Pernyataan dari Rusia tersebut juga banyak ditayangkan dan diyakini oleh media-media asing seperti The Kyiv Independent, berita milik Iran IRNA, Al Jazeera, The Times of Israel, serta pemimpin Amerika Serikat mempunyai keyakinan yang sama akan keberadaan Assad di Rusia. Presiden Joe Biden mengatakan pada 8 Desember bahwa keruntuhan tiba-tiba pemerintah Suriah di bawah kepemimpinan Bashar al-Assad merupakan masalah tindakan keadilan yang mendasar. Setelah puluhan tahun, rakyat Suriah hidup dalam penindasan oleh pemerintahnya sendiri. Namun Biden juga mengakui bahwa hal tersebut menandai momen penuh risiko dan ketidakpastian bagi dunia, khususnya kawasan Timur Tengah. Biden mengatakan Amerika Serikat telah memantau laporan yang menunjukkan bahwa Presiden terguling Suriah Bashar al-Assad mencari perlindungan di Moskow. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang juga presiden terpilih, tidak mau ketinggalan dan memberikan komentar dengan mengatakan bahwa Assad telah meninggalkan Suriah, tempat keluarganya memerintah selama beberapa dekade, karena sekutu dekatnya, Presiden Rusia Vladimir Putin tidak tertarik untuk melindunginya lagi. Dunia tahu bahwa perang saudara di Suriah dimulai pada tahun 2011 ketika pemberontak melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Assad dan pasukannya yang didukung oleh Rusia, membom kota-kota hingga hancur, sehingga perang tersebut menciptakan salah satu krisis pengungsi yang besar dalam sejarah modern, dengan jutaan orang telah meninggalkan Suriah dan menyebabkan perhitungan politik di Eropa ketika lebih dari 1 juta pengungsi tiba pada tahun 2015. Baik Rusia dan Iran telah melakukan intervensi pada awal perang untuk menopang Assad, membantunya mendapatkan kembali sebagian besar wilayah dan seluruh kota-kota besar di Suriah. 4 tahun lalu, sebagian besar garis depan telah dibekukan berdasarkan kesepakatan antara Rusia, Iran, dan Turki. Namun saat ini, fokus Moskow pada perang di Ukraina serta kemunduran yang dialami sekutu Iran setelah perang di Gaza, khususnya kerugian besar yang diderita Hizbullah dalam 2 bulan terakhir, menyebabkan Assad hanya mendapatkan sedikit dukungan ketika pemerintahannya runtuh dari negara-negara yang selama ini mendukung Assad dalam mempertahankan kepemimpinannya. Tidak lama lagi, kita akan melihat babak baru di negara Suriah. Apakah pemerintah yang baru akan mampu untuk membawa negara ini hidup damai dan lebih maju dan tidak menjadi boneka negara-negara lain? Kita tunggu berita selanjutnya.
I lost my family. I lost my father, mother, brother. I lost many of my friends in Syria for this day. I wanted to celebrate this day in Syria today. Unfortunately, I am refugee now in France, but we will go back. We will rebuild our country. This day will come.